Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita harus belajar untuk mengingat Allah, berzikir setiap saat. Sebab dalam kehidupan kita setiap hari, kita selalu mengalami guncangan-guncangan hidup, godaan-godaan yang kita hadapi. Kadang-kadang perasaan kita tidak menentu, kadang-kadang hati kita merasa sedih sendiri, entah apa yang kita pikirkan. Padahal semua itu hanya karena kita jarang mengingat Allah. Belajar berzikir kepada Allah itu memang sulit, apalagi kita bisa berzikir setiap saat. Banyak tarekat-tarekat, halakoh-halakoh yang mengajarkan kita untuk berzikir. Ada kalanya yang dengan mengucapkan la ilaha illallah, ada yang mengucapkan illallah illallah, ada yang mengucapkan Allah Allah, ada yang mengucapkan hu, banyak sekali. Tapi ada satu cara yang paling bagus menurut para ulama, dan itu sudah diamalkan oleh banyak kiai, termasuk yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Ketika kita menghirup nafas, maka ucapkanlah hu. Kita menghirup nafas, dan biasanya ada suara, itu adalah kalimat hu. Kemudian ketika kita keluarkan, maka kita ucapkan Allah. Coba bareng-bareng. Kita tarik nafas, lalu kita keluarkan pelan-pelan. Allah. Tarik nafas. Hu. Allah. Allah. Tarik nafas sedalam mungkin, ucapkan hu. Allah. Sampai habis nafas kita. Terakhir kalimatnya Allah. Lakukan berulang kali sampai hati kita benar-benar merasa tenang. Allah. 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 Tanpa kita sadari, kalau kita perhatikan ketika kita mengeluarkan nafas dengan mengucapkan Allah sampai habis, pada saat itu Allah memberikan nafas yang baru untuk kita tanpa kita minta. Kalau kita perhatikan Allah, maka mau tidak mau kita akan menghirup udara itu dengan sendirinya. Allah. Allah. Inilah yang dinamakan nikmat yang paling besar. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang paling besar, yaitu adalah nikmatnya nafas. Itu tandanya Allah masih selalu sayang kepada kita. Ada satu ketenangan yang sangat luar biasa, apalagi kalau kita duduknya dibikin senyaman mungkin. Kalau yang nyamannya sambil sila, kalau tangannya sambil ditaruh di atas paha, silahkan, terserah, senyaman mungkin. Kita pasrahkan semua hidup kita kepada Allah, maka semua beban-beban hidup kita akan diringankan oleh Allah. Tapi kalau kita selalu membebani diri kita dengan segala urusan-urusan permasalahan kita dan tidak memasrahkannya kepada Allah, maka kita akan menjadi susah sendiri. Mari kita ulangi lagi sampai benar-benar hati kita menjadi tenang. Allah. 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 Itulah mengapa ketika kita tidur, nafas tubuh kita ini
menghirup dengan sendirinya dan keluar dengan sendirinya tanpa kita sadari. Kita nggak pernah menghirup nafas itu dengan keinginan kita, mengalir begitu saja. Dan inilah kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas ini tidak ternilai harganya. Kalau kita melihat di rumah sakit, banyak orang yang susah bernafas sampai dibantu dengan alat, dengan oksigen, saking pinginnya bisa bernafas. Tapi kita setiap hari diberikan nafas oleh Allah cuma-cuma, dan jarang sekali kita menyadarinya. Oleh karenanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, setiap nafas yang masuk dan setiap nafas yang keluar, maka selalu diupayakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika pada suatu saat nanti nafas itu keluar dari tubuh kita untuk yang terakhir kalinya, kita tetap dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu di mana hembusan nafas terakhir untuk tubuh kita ini. Semuanya itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kita sudah datang, maka kita tidak bisa mengelak barang sedikit pun. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.